Kita kan semua hidup di dunia digital ya, tapi pernah kepikiran nggak, siapa sih sebenarnya yang jagain kita di sana? Ternyata jawabannya itu bukan cuma satu pihak. Ada sebuah ekosistem yang utuh, dari komunitas, perusahaan, sampai pemerintah, semuanya kerja bareng di belakang layar. Yuk kita bedah satu persatu gimana Indonesia membangun pertahanan digitalnya. Kita mulai dengan kutipan yang langsung nusuk ke intinya. Ini pengingat penting buat kita semua. Dunia siber itu nggak pernah tidur. Ancamannya selalu berevolusi, jadi cara kita bertahan juga harus makin pinter. Pertanyaannya bukan lagi perlu nggak sih kita belajar skill baru, tapi kapan kita mau mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari kenapa masalah ini penting banget, terus kita bongkar 3 lapisan pertahanannya, ada kekuatan komunitas dari bawah, strategi proaktif dari perusahaan di tengah, dan kerangka hukum dari pemerintah di atas. Terakhir, kita sambungin semua kepingan puzzle ini. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman yang terus berkembang. Anggap aja ini pengenalan latar ceritanya. Kita harus paham dulu medan perangnya kayak apa, sebelum kita bahas siapa aja pahlawannya. Coba deh bayangin, setiap kali kita download aplikasi baru, bikin akun baru, itu kita lagi buka pintu buat peluang. Tapi di saat yang sama, kita juga buka jendela buat resiko-resiko baru. Nah, karena ancamannya ini pinter, bisa ganti-ganti wujud dan datang dari mana aja, makanya satu lapis pertahanan doang tuh nggak akan cukup. Kita butuh sebuah ekosistem. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan pertahanan yang pertama, yang paling fundamental, kekuatan orang-orang yang bersatu. Inilah garda terdepan kita, yang datangnya dari akar rumput. Nah, coba lihat 2 nama besar ini, Meta4sec dan Revolusi Bear. Yang keren dari mereka tuh DNA-nya sama. Mereka bukan tempat les biasa loh. Mereka ini ekosistem belajar yang digerakkan sama anggotanya sendiri. Intinya adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Filosofinya simple, pertahanan terbaik itu dimulai dari saling berbagi ilmu. Dan lihat deh, pintunya kebuka lebar buat siapa aja. Gak peduli kamu mahasiswa yang baru mau mulai, profesional IT yang mau nambah skill, atau bahkan orang yang mau banting setir karir, semua diterima. Ini bukti kalau keamanan siber itu bukan lagi cuma milik segelintir ahli, tapi udah jadi urusan kita semua. Jadi poin utamanya adalah ini, lapisan pertama ini fokus buat memberdayakan tiap individu. Dengan ngasih skill yang benar ke banyak orang, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun ribuan benteng pertahanan kecil yang kuat, yang tersebar di seluruh negeri. Oke, dari level individu, sekarang kita naik kelas ke level korporat. Gimana caranya platform-platform raksasa yang kita pakai tiap hari itu ngelindungin diri mereka? Ternyata, mereka nggak cuma bertahan, tapi justru menyerang duluan. Caranya, dengan ngajak para peretas buat bantu mereka. Coba kita ambil contoh Telegram. Bayangin skalanya, jutaan pengguna, miliaran pesan setiap hari. Kalau mereka cuma diam nunggu ada celah keamanan muncul, wah, itu resep buat bencana. Makanya daripada nunggu, mereka aktif berburu kelemahan di sistem mereka sendiri. Dan cara terbaik buat berburu, tentu aja dengan bantuan para ahli. Angka ini udah ngejelasin semuanya, lebih dari $100.000. Ini bukan sekedar uang terima kasih loh, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Cara mereka bilang kalau mereka sangat serius menghargai keahlian para peretas etis. Ini yang mengubah pola pikir dari peretas itu musuh, jadi peretas bisa jadi sekutu terbaik kita. Konsepnya tuh brilian, karena simple banget. Para hacker baik ini ibaratnya lagi patroli keamanan. Mereka cari celah, lapor secara diam-diam, terus platformnya benerin celah itu, dan si peneliti dapat hadiah. Ini benar-benar situasi win-win. Platform jadi lebih aman, dan para peneliti dapat penghargaan yang layak atas kerja keras mereka. Dan ini penting, ini bukan tren sesaat. Telegram udah ngelakuin ini dari tahun 2014. Ini nunjukin kalau program bug bounty itu adalah pilar strategi keamanan jangka panjang yang udah terbukti ampuh, bukan sekedar buat gaya-gayaan. Oke, kita udah lihat pertahanan dari bawah dan dari tengah. Sekarang kita lihat dari atas, peran pemerintah. Pemerintah ini ibarat wasit yang bikin aturan main buat ngelindungin semua orang, lewat payung hukum yang namanya UU ITE. Jangan bayangin ini cuma dokumen hukum yang kaku dan bikin pusing ya, ini tuh sebuah visi. Kata-kata kayak bersih, sehat, dan beretika itu nunjukin kalau tujuannya bukan cuma buat ngehukum yang salah, tapi juga buat ngebangun sebuah ekosistem digital yang positif dan adil buat kita semua. Nah, ini salah satu pembaruan yang paling visioner. Dengan ngakuin konsep identitas digital, undang-undang ini nyiapin kita buat masa depan, di mana data pribadi kita itu adalah aset yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita sendiri. Ini langkah penting banget menuju kedaulatan data individu. Nah, mungkin ini pembaruan yang dampaknya paling kerasa langsung buat masyarakat. Perhatiin deh kata kuncinya, wajib. Ini bukan lagi himbauan atau sekedar saran.
Sekarang, ngelindungin pengguna anak itu udah jadi kewajiban hukum yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat semua platform digital di Indonesia. Dan hukum ini nggak berhenti di konsep doang, aturannya sangat praktis. Platform sekarang harus punya batas usia yang jelas, harus punya teknologi buat verifikasi umur itu, dan harus nyediain tombol lapor yang gampang diakses. Ini semua adalah langkah konkret buat mastiin keamanan generasi digital kita. Oke, kita udah lihat ketiga lapisannya ya, komunitas, korporat, dan pemerintah. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya dan kita lihat gimana mereka semua ini bekerja bareng sebagai satu kesatuan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Komunitas di akar rumput itu mencetak talenta. Terus, perusahaan memakai talenta-talenta itu buat bikin platform mereka lebih kuat. Sementara itu, pemerintah nyediain payung hukumnya, jadi wasit yang mastiin semuanya adil dan yang rentan terlindungi. Kuncinya di sini, mereka nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kekuatan mereka justru ada di sinerginya. Inilah intinya. Keamanan digital yang kuat itu bukan produk yang bisa dibeli, tapi sebuah ekosistem yang hidup. Setiap bagian, dari individu kayak kita, sampai negara, semuanya punya peran yang saling nyambung dan sama pentingnya buat ngejaga ekosistem ini tetap sehat. Nah, setelah ngeliat semuanya, pertanyaan terakhir balik lagi ke kita. Di tengah ekosistem yang kompleks ini, posisi kamu di mana? Apa kamu mau jadi pembelajar di komunitas? Atau jadi profesional yang ikut ngamanin sistem? Atau paling nggak jadi pengguna yang lebih bijak? Coba dipikirin, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil buat jadi bagian dari solusi?